4 hari yang lalu, saya dari rumah sakit untuk mendoakan orang yang sakit. Lalu orang tanya saya di depan pintu gerbang, "Pastor tidak takut kena virus masuk-masuk di tempat ini?" Saya bilang, saya takut. Karena saya takut, maka saya pakai masker, saya pakai kaos tangan, dan pakai baju APD. Kalau saya tidak takut, saya tidak akan pakai alat ini. Tidak, maksudnya pastor kenapa tidak tinggal di rumah saja, doakan dari rumah. Kalau saya takut, lalu saya masuk di kamar saja, tutup pintu rapat-rapat kamar, pakai selimut, tidur sepanjang hari, lalu 3 bulan saya tidur, saya jadi apa? Saya jadi mati juga kan? Yang mau saya katakan dengan diskusi yang sangat sederhana itu mau mengatakan bahwa rasa takut kita tidak berarti kita lalu diam, membisu, dan pasif. Bacaan pertama dikisahkan bagaimana Santo Paulus juga mengalami ketakutan. Dia takut karena harus dipenggal lehernya, dipenjarakan, dirajam, dilempari, dan seterusnya. Ketika mau mewartakan kabar gembira kepada orang-orang pada zaman itu. Dan ketika sampai di kota Korintus pun Paulus takut. Tapi apakah pertanyaan Paulus harus sembunyi, masuk dalam gua, diam diri dan pasif? Tidak. Allah menguatkan Santo Paulus berkata, "Jangan takut Paulus, teruslah memberitakan firman dan jangan diam diri. Sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau." Sangat jelas perintah Allah, jangan takut dan jangan diam. Kalau kita hanya diam karena takut, tidak menyelesaikan masalah dan tidak mendapatkan berkat, manfaat, dan seterusnya untuk hidup kita. Sehingga dalam bacaan Injil sekali lagi ditegaskan kepada kita, memang kita berduka cita ketika kita mengalami kemalangan, memang kita mengalami kesedihan ketika kita mendapat tantangan dan kesulitan. Tetapi Yesus berjanji, duka cita itu akan hilang oleh sukacita. Dan tidak ada orang yang dapat merampas kegembiraan yang diberikan Tuhan kepadamu. Itulah janji Tuhan dalam bacaan Injil hari ini. Bahkan dengan sangat tegas Yesus berkata, "Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira ketika aku melihat kamu." Sangat jelas. Jangan berdiam diri, jangan pasif karena ketakutan. Justru dengan ketakutan itu kita harus cerdas, kreatif untuk keluar dari ketakutan itu. Tetap proteksi diri, tetapi tetap juga kreatif dalam hidup ini. Itulah pesan hari ini dan itulah juga yang kita mohonkan dalam novena Roh Kudus yang pertama ini. Buah dari Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Dengan kreativitas kita, dengan kecerdasan kita, kita keluar dari ketakutan kita, dengan tetap menjaga proteksi pada diri kita, kita tetap membagikan kasih yang menjadi buah-buah roh. Buah pertama dari karunia Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Tuhan memberkati kita semua. Amin.